Kita akan masuk tema kita kali ini 3 amalan istimewa. Kalau istimewa itu disebut istimewa, artinya kan amalan itu punya nilai lebih, walaupun mungkin proses mengamalkannya tidak beda. Menurut Teh Bunda, sholat di bulan Syawal, bulan-bulan lain dan di bulan Ramadan sama nggak? Sholat di bulan Ramadan dan di bulan-bulan selain Ramadan sama enggak? Sholatnya sama gitu. Yang membedakannya itu adalah jaminan nilainya, nah gitu. Sholat orang-orang yang sedang di Mekah, baik umroh atau nanti haji, dengan kita yang tidak di Mekah sama enggak rakaatnya? Sama. Waktunya sama. Yang beda itu kan karena memang posisi Mekah lebih telat, kita lebih cepat. Tapi yang disebut duhur, yang duhur, yang disebut asya, yang asya. Maka punten, kalau kita sedang berniat untuk umroh di bulan Ramadan, ngikut aturan yang berlaku di sana. Saya kemarin dapat WA Bu Elvi, Bunda katanya, saya lebaran di Mekah, boleh nggak sih bukannya ikut ke Indonesia? Asal licin, sebulan licin. Kan di sana baru jam 2. Beda 4 jam. Diulang terus. Hari sahur ikut sana ya. Hari sahur ikut sana. Jadi lebih cepat. Singkat. Amren itu meningkong ayah di dia cici. Kamu sendiri dulu gitu ya. Nah, jadi ikuti ketetapan yang berlaku di mana kita berada. Demikian dengan sholat. Kemarin waktu 2020 saya jadi petugas haji, itu aduh hampir-hampir jidal lembun di pesawat karena sudah ada yang mengumumkan masuk waktu maghrib padahal waktu masih kena terang benderang dan sudah diinstruksikan sholat. Nunggak instruksikan anak pembimbing ibadah. Saya bilang ini pembimbing ibadah di mana mungkin? Gitu ya. Akhirnya saya dekati, saya ngobrol setelah di Mekah gitu, setelah beres kegiatan supaya tidak jidal. Bunda Dewi juga ngejaga lah supaya tidak jidal, diajak ngobrol. Pak, izin saya ingin mengklarifikasi yang kemarin di pesawat udah lewat Bu, kita udah lama. Yang mana Bunda? Hampir lupa dia. Itu Bapak mengumumkan sudah masuk maghrib, di mana pendekatannya? Dari jam yang saya pakai. Lah, jam Bapak jam Indonesia kan, kita kan sudah sampai dekat Saudi. Jadi waktu itu mengikuti setepat. Terus apa jawabannya? Oh gitu, saya puas dengan jawaban oh gitu. Artinya gini, bagaimana tanggung jawab yang memutus dia sebagai pembimbing ibadah, pembimbing ibadah untuk tahu menetapkan waktu ibadah pun keliru. Akhirnya gimana untuk mulai? Sudah saya nyisir aja. Saya bilang nanti kalau pulang kan kembali ke tempatnya masing-masing. Saya mengumumkan diralat karena kemarin itu ternyata kita melihatnya jam Indonesia, tapi insya Allah Allah tidak akan salah menerima ibadah kita. Ramai dong di pesawat, kumaha tuh Bunda, kumaha tuh tidak kumaha sudah dilakukan. Ada yang salah satu pemimpin KBIH mengatakan, Bunda kenapa tidak diralat dari kemarin? Saya sedang menjaga jidal Pak, karena kita sudah berniat untuk itu. Gitu. Jadi Bu, sekalipun kita tetap tahu salah, ya jangan dibuka kesalahan itu dengan terbuka-terbukanya. Tetap kesolidan antara petugas itu harus dijaga. Gitu ya, karena jamaah nanti kan menilainya akumulasi. Pembimbing naik terbalik, kadang mau terbalik mengenai aja. Murid ya, dan terbalik itu pun kan karena dia tidak tahu. Makanya dia jawab oh gitu, jangan gitu Bu. Terus saya tidur mas, terus investingnya di mana gitu ya. Kan dipilih Bun. Nah, saya tanya, Pak sudah pernah haji atau umroh? Iya, dan dia itu saya tahu jawabannya. Padahal salah satu syarat untuk menjadi pembimbing ibadah itu harus sudah haji atau umroh minimal punya sertifikat. Kok bisa kepilih Bun? Ya bisa baik lah, masih kita bisa di Indonesia kan segala bisa.
Secara gitu deh. secara gitu ya. Itu, no. Ayo sudah ya baik. Nah, Bunda Teteh, tema itu kita ambil supaya kita bisa mempersiapkan diri. Kalaupun sekarang sudah lewat beberapa amalannya, ya persiapanlah untuk di tahun depan. Ya tahun depan kita sudah punya persiapan dan mempersiapkannya itu dari tahun sekarang. Ya, sehingga Ramadan yang akan datang, selesai Ramadan itu kita sudah tidak terlena dengan kemenangan sudah Idul Fitri, tapi segera mempunyai program apa sih di bulan Syawal, apa di Zulhijjah, apa di Zulqidah, apa di Zulhijjah, dan apa di Muharram. Berawal dari sini nanti. Ya, nah Ramadan itu dia tidak akan pernah berakhir, akan tetap ada, kecuali jika seluruh jagat raya ini oleh Allah sudah dikembalikan kepada Allah Sang Pencipta. Waalaikumsalam. Sini, kaplingnya di sini. Sengaja itu dikosongkan karena ada penghuni. Alhamdulillah. Ya. Nah, kalau Ramadan itu tidak akan berakhir, lalu apa yang kemudian berubah? Yang berubah itu, Bunda Teteh, kita para pemerannya yang berperan di bulan Ramadan oleh Allah dipindahkan bertugasnya di bulan-bulan berikutnya. Ini bukan Ramadannya yang berakhir, bukan, Ramadan nggak berakhir. Kalau Ramadan itu nggak berakhir, pertanyaan Bunda, masih ada nggak sih keistimewaan Ramadan itu? Sederhana dulu cara berpikirnya, kan Ramadan itu nggak berakhir. Ya, yang kemudian berubah itu, ini Ramadan berakhir tidak kan? Yang kemudian berubah itu karena manusia pemeran Ramadan itu yang diperankan oleh Allah di Ramadan, kita semua dipindahkan oleh Allah tugasnya setelah Ramadan di bulan-bulan berikutnya, dipindah tugaskan kita. Ibu, kalau ibu sedang di dapur, di rumah bukan? Di rumah bukan? Di rumah. Karena dapur bagian dari rumah. Tapi tidak sedang di kamar tidur kan? Di dapur. Dapur itu bagian dari rumah. Bukan berarti ibu keluar dari rumah, meninggalkan rumah, tapi berpindah tugas dari menyelesaikan tugas di kamar tidur berpindah ke dapur. Gitu, ya, paham dulu sampai ke sini. Jadi Ramadannya tidak berakhir. Yang kemudian keluar dari Ramadan itu bukan Ramadannya, tapi kita manusia yang pernah diperankan oleh Allah di Ramadan, dipindah tugaskan kayak Tadi mah beberes di kamar tidur, kemudian ke dapur, kemudian ke kamar mandi, kemudian kan tetap di rumah. Ibu tidak meninggalkan rumah. Ibu di mana? Ada di rumah? Tidak. Sedang meninggalkan rumah di mana? Di dapur? Oh tidak. Ibu tetap di rumah. Gitu ya. Kita yang dipindahkan oleh Allah. Paham ya? Artinya kalau Ramadan itu tidak berakhir, keistimewaan Ramadan itu masih ada atau tidak? Masih. Menurut Bunda Teteh, kita jawab dulu. Ada kan? Ada. Nah, kalau ada, bentuk meraih keistimewaan ini caranya apa? Kan saumnya udah selesai, kan tarawihnya udah selesai, betul nggak? Ibu tidak bisa sekarang tarawih bisa maksa kadang-kadang pokoknya kudu aya tarawih ngaren papa rajin ngaren
terinspirasi bisa sholat berjamaah? Tidak bisa, Bu, selesai. Kalaupun teteh bunda melakukan itu sama persis dengan di dalam bulan Ramadan, misalnya habis Isya langsung kayak di Ramadan itu, namanya sudah bukan qiyamul Ramadan lagi, tapi qiyamul lail. Dan kalau itu sudah berubah istilah nama, nanti ada nilai yang berbeda. Ya, apa yang membedakan nilainya? Dilakukan di awal malam dan dilakukan di sepertiga malam. Nah, ini yang berbeda di nilai. Boleh dilakukan di awal ini? Boleh, nggak apa-apa. Diterima, syah, punya pahala, punya, tapi tidak punya keistimewaan sepertiga malam. Nah, aya naun atuh di sepertiga malam, gitu kan? Ada kata Allah, jaminan aku turunkan sekelompok malaikat rahmat di dirmah itu, tak itulah maksudnya teh. Apakah di awal malam malaikat tidak ada? Ada. Nanti Bunda Tete lihat di surat Al-Fat di ayat yang ke-4. Walillahi junudus samawati wal ardi wa kana Allahu aliman hakima. Surat ke-48 ayat yang ke-4. Allah itu selalu menurunkan bala tentara malaikat. Jadi awal malam juga ada, tapi pertanyaannya malaikat yang bertugas untuk apa yang ada di awal malam? Jangan-jangan malaikat Israil. Begitu, assalamualaikum, waalaikumsalam. Siapa? Israil. Buru-buru siap-siap. Cek Israil teh, gitu ya. Nah, sedangkan yang datang di sepertiga malam adalah malaikat rahmatnya Allah. Dia turun rahmatnya. Apakah di sini tidak ada rahmat? Mungkin ada. Tapi rahmat yang ada di awal malam ini akan berbeda dengan rahmat yang ada di sepertiga malam. Ibu contoh, beli satu barang, produknya sama, dan dikirim nanti di Singapura misalnya. Beda nggak beli di Indonesia dengan beli di Singapura? Perasaan ibu? Beda. Singapura, padahal itu kisah itu betul Bu? Ada rasa tersendiri, ada kebanggaan tersendiri, pokoknya ada sesuatu karena merasa dari tempatnya yang asli, dan inilah tempat rahmat yang utama di hari-hari luar. Makanya sholatnya tetap sama. Mau dilakukan di awal malam enggak, tapi sudah bukan tarawih lagi, tapi qiyamul lail. Ya, pahalanya ada, tidak ada, nggak hilang kok. Yang tidak ada hanya satu jaminan, yaitu turunnya malaikat rahmatnya Allah yang hanya diturunkan di sepertiga malam saja. Makanya kenapa Rasulullah kemudian memberi solusi? Yang solusi itu hadir dari pertanyaan dua sahabat hebat beliau, satu Abu Bakar, dua Umar. Abu Bakar datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya tuh kalau mau tidur sholat dulu 3 rakaat, kita sebutkan dengan witir. Ya, Bunda Tete tahu kan itu ya? Tahu ya? Tahu nggak? Kisah-kisah ini bahwa Abu Bakar yang mendahulukan witir Abu Bakar gitu ya? Tahu kan? Viral kan? Tapi tahu nggak hadisnya? Di mana kumaha kekolah hadisnya? Kan tahu teh kesimpulan kayak diajar SKS sistem kebun semalam. Kesimpulan, tapi tahu kesimpulan sudah alhamdulillah ya, daripada tidak tahu sama sekali. Nah, Bunda Tete terus hadis itu teh datang kini kata Rasulullah, siapa yang membiasakan atau menyedikitkan tidur di malam hari, kita kata Rasul teh, maka Allah akan bersamai dia pada saat
bangunnya. Jadi kalau Bunda Teteh niat ibadah di malam hari, mengurangi tidur, bangunnya teh dibersamai Allah, Teh. Bukan bangun dibersamai alarm. Karena ada alarm yang bunyi kek 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 kek, aman, ke setengah 4 bangun alarm deh. Jadi alarmnya untuk memindahkan dari alarm ke satu ke alarm kedua. Izin ya, Bunda Teteh pernah nggak tanpa alarm tubuh ini terjaga tiba-tiba dalam tidur? Ya, ngeduluin alarm. Setengah 3 atau baru setengah 1 nantilah. Dan tidur dari situ, tidur dari bangun tadi, misalnya setengah 1 lah ya, misalnya malam kita bicaranya, bangunlah Teteh. Kira-kira tidur lagi Teh tibra atau terjaga lagi, betul nggak? Ya, Bu Teh kalau merasakan itu tangkap itu sinyal, karena itu kita bangun dibarengi Allah. Ada rasa ketakutan kesiangan, ada rasa ketakutan kebablasan, padahal sholat lagi sunnah. Betul nggak? Jaga. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ini petunjuknya luar biasa. Apa yang harus kita lakukan? Maka sebelum benar-benar kita siap untuk bangun, begitu Teteh terjaga antara lep lagi, baru setengah 1, lep lagi, punten minimal getarkan bibir dengan istighfar. Sehingga nanti kalau ternyata kebablasan dan belas sadar-sadar di dalam kubur, ya kan belas akan belum kan, dia mah bisik, gitu. Maka kita berharap Allah sedang mengampuni dosa kita. Begitu terjadi, jangan setengah 1 kayak hilang, atau hilang. Ya kalaupun kita masih mau membuat tubuh ini respon dulu gitu kan, karena tadi kita jadi tidak nyaman lagi tidurnya, jadi isi dengan istighfar. Astagfirullahaladzim. Minimal. Lalu berdoa yang Teteh butuhkan. Hati-hati. Maka kalau mau tidur itu, kata Aisyah Ummul Mukminin, jangan berpikir tentang besok masak naon, besok baju yang mana, besok pergi jam berapa, dan undangan jam sekian. Tidak, itu yang dipersiapkan itu adalah kita ingin meminta apa kepada Allah dari sekian banyak kebutuhan yang kita butuhkan itu. Misalnya mendoakan anak-anak, mendoakan rumah tangga, mendoakan rezeki. Kenapa? Di saat masih setengah alfa, itu kan setengah alfa, antara alfa dan beta terjaga, tapi belum kumpul pengajian gitu lah. Seorang Sunda masih lumut gitu lah, masih antara. Disitulah sesungguhnya paling netralnya nalar kita dari nafsu. Sok Teteh kelulumu emut ngabaso. Makanya minimal Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Rabbi habli minta rezeki misalnya, ya Rosa urusna ya Rosa. Gak apa-apa. Kita disinggung salah kita, mama istighfar ngimpi lain ke doa. Jadi sebenarnya beliau pun tidak tidur, kadang-kadang kita berbisik, jadi bisik ya, bisik. Nah, baik, kita kembali lagi ke sini. Jadi kalau Ramadan itu ada, berarti keistimewaan amalan, nilai keistimewaan amalan dilakukan yang ada dan pernah Allah turunkan di bulan Ramadan tidak hilang, tidak habis. Yang berbeda apanya? Ini yang berbeda. Kalau di Ramadan sholat di awal malam yang 11 rakaat itu tarawih, nilainya apa? Menyempurnakan ibadah yang bernama saum.
Ya, jadi tidak ada nilai lain penyempurna ibadah yang bernama saum yang kalau disempurnakan jaminannya ghufirallahu ma taqaddama min dzanbihi, akan diampuni oleh Allah seluruh dosa-dosanya. Kalau tidak tarawih gimana? Sebagian dosanya yang diampuni. Itu pun kalau saumnya. Nah, gitu ya. Nah, baik. Tapi, bila ternyata itu dilakukan di luar Ramadan, ingat, yang beda tadi apa? Nilai. Ya, nilai ini catat oleh ibu ini. Bunda akan mengembangkan. Bila dilakukan di luar Ramadan, jumlah rakaatnya sama, caranya sama, tempatnya sama, mukenanya eta, sajadahna teu ganti, ruanganana didinya keneh, gitu kan? Nah, yang berbeda apanya? Kalau tadi di Ramadan penyempurna saum yang bila itu diterima oleh Allah, ghufirallahu ma taqaddama min dzanbi, diampuni dosa-dosanya. Bila dilakukan di bulan luar Ramadan. Kalau setelah Ramadan bulan apa? Artinya dimulai dari bulan Syawal gitu. Maka amalan itu memberi jaminan 3 hal. Kalau di Ramadan kan diampuni dosa. Kalau di luar Ramadan ini sama tadi, tapi nilainya beda, sehingga jaminannya pun beda. Fokus. Sampai para ulama mengatakan ini jaminan ini hanya diberikan oleh Allah bagi yang menjaga sholat ini, dan tidak diberikan kepada orang-orang yang sholatnya tidak melakukan yang ini walaupun mereka sholat. Rawatibnya mereka kerjakan, subuh wudunya, duhanya, wajibnya tepat waktu, tapi tidak melakukan sholat tahajud ini, sholat qiyamul lail ini, tidak diberikan jaminan yang ini, kata Allah. Rugi kan? Ya, saya ngatur Ramadan kita sudah dapat ampunan. Nah, apa itu? Yuk, kita bagi sekarang. Nih, 3 amalan di bulan Ramadan itu. Ada yang hanya terjadi pada tanggal 1 Syawal saja. Sebabnya pendek loh. Waktunya amat sangat pendek. Hanya ada pada tanggal 1 Syawal saja. Dimulai dari terbenam matahari masuk maghrib di akhir Ramadan. Ya kan? Nih, kan kalau di akhir Ramadan kita tarawih tidak. Begitu masuk maghrib, datang isya, sudah habis tuh kegiatan Ramadan teh, gitu ya. Jadi mulainya dari situ sampai nanti masuk terbenam lagi matahari di hari Idul Fitri. Kan tadi baru malam Idul Fitri, ya. Tapi ada amalan yang istimewa, tarawihnya sudah tidak kan, tadarusnya dilakukan. Oh tidak juga. Walau secara hukum tidak dilarang. Bu, yang tidak ada itu tarawih, tadarus mana? Ya enggak? Tapi kan manusia teh ngambilnya hukum umum. Da tarawih ge beres, tadarus teh beres. Komo tadarus mah saminggu satu acan Ramadan Idul Fitri sudah beres gitu kan ya. Yang tidak ada itu Bunda, tarawih. Tarawih tidak ada, tahajud ada. Ada. Qiyamul lail ada. Ada. Pertanyaannya dilakukan enggak kemarin? Insya Allah. Ayo mengingat-ingat. Nah makanya Bunda tadi dari awal sampaikan minimal ini bekal untuk tahun depan. Kalau kemarin sudah lewat, kan tanggal 1 mah sudah lewat. Nah, maka yang tidak ada itu kan tarawihnya. Kalau tahajudnya ada, kalau qiyamul lailnya
Al-Qur'annya ada, tapi fokus. Hebatnya Allah mencintai kita manusia, sekalipun kita seringkali menyakiti Allah. Izin kita tafakur saja. Bu, ketika ibu takbiran di rumah sebelum ke lapang, itu baju sudah ganti dengan baju yang pantas mengagungkan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pan malam teh ikut tuh di masjid, ibu teh di baju pantas atau di baju daster. Itulah. Ibu teh berpenampilan pantas atau berpenampilan ibu dapur, kerasa kedepan, masak opor, halus genyel bolu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pertanyaannya, ucapan itu ucapan yang lahir dari jiwamu sebagai kemenangan, atau ucapan yang hanya lewat di lisanmu karena terdengar kalimat itu dikumandangkan? Jujur dulu ya, gak apa-apa, jangan pernah merasa bahwa kita salah, gak ada yang salah. Justru ini kita pelajari supaya kita tahu, dan harapan kita semoga tahun depan itu kita masih diberi kesempatan dengan satu cita-cita, ya Allah mau saya optimalkan jika dikasih kesempatan ini. Gitu ya. Nah, baik. Yuk. Ternyata kan tidak, tahajudnya tidak hilang, tapi sayangnya Allah fokus. Bagi teman-teman, sahabat-sahabat, siapapun kita yang mungkin lupa karena merasa tarawih beres, beres. Karena merasa sudah selesai, ini hebatnya Allah, hebat, luar biasa kasih sayangnya. Turunlah pahala yang disebut pahala dari zakat Idul Fitrinya. Gimana Allah gak sayang kita? La haula wala quwwata. Kata Allah, oke, kamu ngerasa bahwa sudah selesai tenan naon karena mungkin ilmumu belum sampai. Karena mungkin belum banyak orang yang menyampaikan bekal-bekal ini untuk menyambut kemenangan Idul Fitri itu. Aku akan tetap berikan kepadamu jaminan pahala, yaitu dari yang kamu keluarkan melalui harta. Apa namanya yang dikeluarkan itu? Zakat. Karena zakatnya disebut fitrah, untuk dilakukan di Idul Fitri, maka amalan itu menjadi penutup bagi bolongnya yang tadi kita rasakan sudah merasa selesai. Kan kemarin kita zakat fitrah ya, alhamdulillah. Ada yang menitipkan dari sebelum karihannya ke panitia, ada yang langsung, maka teknis itu mah teknis. Tapi intinya kita sempurnakan Ramadan itu bukan hanya dengan sekedar dengan takbiran dan sholat id, tapi juga disempurnakan ibadahnya dengan ibadah pokoknya, yaitu zakat fitrah. Bunda Teteh, nanti pahala itu akan Allah tutupkan pada kekurangan yang bolong kita tadi. Maka pertanyaan kita, kalau dengan cara itu Allah menyayangi kita sehebat itu, lalu kita masih berpaling dari syukur dan taat kepada Allah, kira-kira butuh cara apa lagi? Dan pertanyaan Bunda makin hayang dijadikan naon atau Allah dalam bentuk itu hese, dijadikan manusia yang dimuliakan hese keneh ngerti, dikasih kelebihan oleh Allah. Ada yang dikasih kelebihan harta, kelebihan ilmu, kelebihan kebahagiaan, kelebihan posisi, masih juga jadi menghabis-habiskan waktu tanpa ketaatan. Butuh apa lagi? Allah harus ingetin kita. Jangan sampailah Bunda Teteh Allah menurunkan teguran, ya, yang mungkin bukan ke pribadi kita. Fokus. Karena terlalu banyak yang terlena dengan yang kita jelaskan tadi. Terlena tuh dengan yang kita jelaskan. Masya Allah, kata Allah,
karena tidak 1-2 yang melakukan itu, maka aku pun menurunkan tegurannya tidak untuk 1-2 orang, sebangsa ditegur. Jangan-jangan saya kok mikirnya teh, jangan-jangan iya teh. Sehingga yang bisa mengoptimalkan itu ada 100, 200, 1000, 2000, tapi yang di sana yang tidak bisa mengoptimalkan ribuan orang, perbandingannya gak seimbang. Kata Allah, aku istimewakan yang bisa melakukan, tapi aku tetap turunkan teguran karena ternyata akumulasinya gak seimbang. Makanya kenapa kemudian di masjid-masjid dikumandangkan takbiran? Padahal kan syariatnya kalau Idul Fitri itu dari setelah sholat subuh, menjelang kita berangkat ke sholat Id, berarti saat sholat Id dilaksanakan. Tapi kalau Idul Adha baru itu mah boleh sampai 3 harinya. Kalau Idul Fitri singkat, tapi kenapa kemudian dibuat semacam satu pembiasaan untuk apa? Meredam, Bunda Teteh, meredam. Jadi kita pun di rumah itu untuk meredam hal-hal yang mungkin tidak kita inginkan, tapi Allah sudah mencatatnya. Sampai Allah menugaskan malaikat khusus, malaikat tengok tuh nanti banyak kasih orang-orang yang kembali bersyukur. Kalau enggak, turunkan yang ini, sentil sedikit aja lah, nggak usah gede-gede, sentil. Kalau Allah sudah nyentil kan sedikitnya sedikit kali sedikit, yang tidak tergah oleh yang istiqomah. Ya, nah, maka hanya ada pada tanggal 1 Syawal saja, dimulai dari terbenam matahari malam Idul Fitri sampai masuk di terbenam lagi malam kedua Syawal. Ya, mana dalilnya? Quran surat 2:185. Ini dalilnya. Ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Terus tamat syahidah, terus ke bawah nanti walitukminul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Nah, ada kita ketemu ya 185 ya, Quran surat 2 Al-Baqarah. Apa amalan istimewa itu? Walitukabbirullah. Amalannya apa Bu? Ringan. Apa itu? Bertakbir. Walitukabbirullah. Bertakbir susah apa mudah? Mudah. Bisa. Hafal. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tadi nada akhir dan nada Allahu Akbar. Enggak, sama aja. Ya. Tapi Masya Allah, takbir yang dikumandangkan pada saat itu, yang ini ya, awal 1 Syawal ini ya, dimulai dari terbenam matahari. Takbir yang dikumandangkan, takut kunci. Oh, itu ada ibunya, ada pawaknya. Aduh, Masya Allah. Takbir yang dikumandangkan pada malam itu, tadi kata Bunda, tarawih itu jaminannya apa? Diampuni dosa, ya kan? Tadi kan. Sekarang takbir yang dikumandangkan pada malam itu, karena kan hanya ada di 1 Ramadan aja, dimulai dari terbenam sampai terbenam lagi masuk malam keduanya. Apa jaminan Allah? Masya Allah, Bunda Teteh, la haula wala quwata. Teteh ngerasa biasa, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ngerasa biasa ya. Bahkan kadang-kadang mah di lapang bari takbiran teh bari chattingan terus dipotong di sini gitu, terkumandang takbir pakai tag-tag yang lain gitu ya. Jadi takbir nanti rada-rada terhusu karena media. Nih kata Allah, ini kata Allah. Fokus. Takbir yang kau lafalkan di 1 Syawal itu jaminannya apa? Aku akan berikan kepada
kepada kalian kekuatan hidayah. Walitukabbirullaha ala ma hadakum, kan gitu kan, hada hudan hidayah. Coba lihat ayatnya. Ala ma hadakum, atas apa yang aku tunjukkan kepada kalian, hidayah. Jadi hada hudan hidayah, hudan hidayah, ala ma hadakum, apa yang telah aku berikan sebagai hidayah. Kalimatnya takbiran, tapi jaminannya kata Allah, kalian diberi ini oleh Allah. Yang dicari oleh kita apa, Bu? Yang dicari oleh kita apa? Yang dicari oleh kita apa, Bu, dalam hidup ini? Hidayah. Sampai kita baca ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas itu kan dari hudan. Ketika kita meminta ihdina, berikan ya Allah kepadaku hidayah itu. Nah, kata Allah, sekarang kamu lakukan itu, aku berikan. Jadi kalau bahasa Bunda mah begini, takbiran yang kita ucapkan di 1 Syawal itu dari mulai malam Idul Fitrinya sampai nanti habis Idul Fitri masuk malam kedua, itulah transaksi kita dengan Allah untuk kita ditetapkan dalam hidayahnya Allah. Transaksi kita, ibu mayarnya dengan takbir, diberinya oleh Allah apa? Hidayah. Nah, maka jika ternyata yang Allah berikan itu tergesek, terhapus, lepas karena kesibukan kita diajarkan doa Quran surat 3 ayat 8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Ya, hafalkan doanya, Mak. Hafalkan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal. Kalimat akhirnya pun sampai menggunakan kata wahab. Dan wakaf itu satu-satunya asmaul husna Allah yang harus diucapkan oleh kita manakala kita sedang menghadapi persoalan yang sangat berat, sulit, susah untuk diselesaikan menurut kita, maka kalimatnya wakaf. Impossible deh menurut manusia. Nabi Zakaria mintanya apa? Robbi habli, ya Wahab habli. Kenapa? Gak mungkin usia udah renta, istri divonis mandul, tidak ada benih-benih ciri-ciri kehidupan untuk hamil, gak mungkin. Tapi Zakaria Rabbi habli, aku ketuk engkau yang punya keputusan di luar batas keputusan manusia. Punya anak gak akhirnya? Punya, namanya siapa? Ya, panadatul malaikatu wa qaimu yusalli fil mihrab anallahu qayyibasiruka biyah. Sekedar anak bukan, musaddiqal lima baina yadayya wa rasulan wa nabiyyan minas sholihin. Akan aku jadikan rasul, akan aku jadikan nabi, akan aku jadikan sebagai figur contoh keteladanan sholih. Jika ibu merindukan mendambakan generasi sholih, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minal muttaqin, Rabbi habli minal musholihin. Buat anak-anak kita sholih dulu, nanti Allah pasangkan dengan yang sholih juga. Kalaupun di awal-awal belum kelihatan sholihnya, lama-lama kesolihan anak kita akan memberi pengaruh kepada pasangan. Demi Allah, jika kita merindukan pasangan solehkan dulu diri kita. Demi Allah, kalau kita sudah soleh, nanti aura atau nilai energi itu akan Allah pancarkan kepada siapapun orang yang ada di sekitar. Nanti orang soleh dengan kesolehan kita. Makanya jangan pernah membalas salah dengan salah, hanya menghabiskan energi kok. Gitu ya. Jadi apa tadi? Takbir. Sekarang boleh takbiran.
Bira? Boleh. Asal ragu, ibu meni ragu-ragu gitu, padahal ada mulai mengalami. Boleh takdirnya? Boleh. Dialihkan waktunya oleh Allah, di mana seselesai sholat. Ibu kan baca 33. Ya, tuh. Padahal mah ibu teh sudah jadi pelaku tapi kongko teori. Apa aja yang dibaca setiap selesai sholat, Bu? Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Allahu Akbar teh disebut apa? Takbir. Dipindahkan oleh Allah. Oke, kata Allah, kamu gak akan kehilangan momen-momen keistimewaan walaupun tanggal 1 Syawal yang sudah lewat sudah, dan kemarin kita juga khusyuk melakukan agenda belum mengerti gitu. Tapi aku tidak akan jealous, kata Allah. Aku tidak akan memilih. Aku akan tetap jaga kalian diberi hidayah. Tapi lakukan itu pada petunjuk yang sudah ditetapkan. Kapan? Di setiap selesai sholat. Maka hati-hati kalau setiap selesai sholat jangan likung-likung baju. Jangan Allahumma lantas jalan dulu minimal itu teh dibaca. Diulang 33. Kalau dengan tasbih 33 hati itu belum juga terbuka, coba ucapkan alhamdulillah, kata Allah, ingat-ingat nikmat. Kalau ini pun masih juga kok ngelok mengunci, coba ucapkan Allahu Akbar, yang agung teh aku ari kamu punya apa? Hidup diciptakan, hidup diurus, hidup diberi, rezeki ditanggung. Nah bedegong teh itulah. Nanti istilah bedegong itu ada dua, Bu. Kalau bedegongnya karena kehormatan disebut togo, dan itu gelar yang Allah berikan kepada Fir'aun. Idhab ila Fir'aun fa innahu togo. Tapi kalau bedegong karena merasa kaya itu disebut bago. Ya. Kalau karena posisi kedudukan itu disebut togo. Kalau karena merasa kaya disebut bago. Fir'aun itu dipanggil oleh Allah Togo, tapi Korun dipanggil oleh Allah Bago. Nanti ibu lihat di Quran surat Al-Qasas ayat 76. Kan kemarin tamat kan di Ramadan baca Quran. Alhamdulillah. Sekarang sudah berapa kali di Syawal tamatnya? Ada yang sudah mulai? Dapat berapa juz? 13. Ya sesuai hari nggak apa-apa. Yang penting ada ya. Jadi kalau penolakan itu karena merasa hebat, tinggi, punya jabatan, disebut togo. Idhab ila Fir'aun fa innahu togo. Wahai Musa, Harun, berangkat kalian berdua ke Fir'aun. Dia sudah melebihi batas amanah, apa ya istilahnya, kepemimpinannya sudah diselewengkan. Barel gitu. Fir'aun itu kan tidak disebut namanya ya. Dan kita tahu kalau sesuatu yang tidak disebut namanya ada kemungkinan nanti yang mengulang peristiwa itu. Bohong. Bohong. Tapi kalau sombong karena merasa kaya, merasa hebat karena punya fasilitas harta lah gitu ya, itu disebut bangku. Nanti di Quran surat Al-Qasas ayat 76, sesungguhnya Korun itu dari umat Musa. Jadi kalau mau bertanya, Korun umat siapa sih, di zaman siapa? Di zaman Musa. Fir'aun. Jadi kalau pemimpinnya zalim, orang kayanya kikir, akan selamat. Dan nanti kata Allah, ini mah sinyal Quran ya. Kalau sudah kita menemukan cara-cara dan ciri-ciri seperti itu, kata Rasulullah, bertemu dengan pemimpin yang zalim, bertemu dengan orang kaya yang kikir, hitung-hitungan hanya untuk memperkaya dirinya sendiri, gak ingat itu teh amanah, gitu, maka Masya Allah, kata Rasul, akan dicabut dulu keberkahan hidup. Bu, nilai 100.000 dari dulu sampai sekarang sama. 100.000 dari dulu sampai sekarang sama.
Dia terdiri dari 100 ribuan anak kan sama kan? 100 jadi 100 Nilainya nggak berapa. nilainya sama nggak? Hilang sudah. Jadi yang tidak ada apanya? Jumlahnya atau berkahnya? Berkahnya. Dan yang paling bahaya jika keberkahan itu dicabut Khusus dalam dalam. dunia. Ibu kurang kumasi kerennya mau kena, menggunanya keren. Berat teh sama kubur dan berendah. Pokoknya keren. Mungkin lalu di iklan itu artis harga dan jutaan, tapi soalnya Tujuh. kurang gimana mewahnya masjid. Karpetnya diganti, wah empuk, enakeun sengit, difasilitasi. Namun air teu aya di Mesir. Air minum aja mah ada. Orang bisa rebahan dengan dingin karena ada AC-nya, ada wifi, ada apa. Apalagi Ramadan kemarin kan pemerintah membuat satu masjid ramah pemudik ya. Itu ada air minum, ada TV jet, ada ini, ada itu, banyak menampung mereka yang ini sebagai fasilitas yang disediakan. Alhamdulillah. Tapi begitu ada di kumandangan para pemudik ngilu sholat ente. Istirahat, pengen goler ngelempang kencang kan. Kurang gimana Mekahnya Mesir? Jangan Bu sudah dicabut keberkahan itu. Maka jika kata Rasulullah, jika fenomena lingkungan sudah ada, satu kunci kita angkusakum wa ahlikum. Jadi diri kita yang berbeda dengan bagian itu. Kenapa dianggap aneh gitu? Kenapa dianggap kolot gitu? Kenapa dianggap kekinian gitu? Gak apa-apa. Jaga diri kita mah harus istiqomah. Ya benar-benar ya. Jadi satu yang ada di awal syawal apa? Bertakbir. Apa jaminannya? Diletakkannya hidayah oleh Allah. Maka kalau hidayah itu mulai meleset, mulai rada-rada agolean gitu ya sekarang teh, maka minta kepada Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ibu boleh saya kasih kunci-kunci ayatnya ya. Quran surat 3 ayat 16. Quran surat 3 ayat Rabbana la tuzigh qulubana 3 ayat 16. Rabbana 8. Jadi 16 8. Kemudian Quran surat 3 di akhir, coba bentar yang di akhir. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rasulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful 194 kalau tidak salah. Betul enggak? Ali Imran 194. Yang bukan ya, Robbana wa atina. Ya. Robbana Rabbana wa atina. wa atina ma wa'adtana ala rasulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Iya betul. Satu sedikit. Nih, ini kurikulumnya ya Bu ya. Ini kurikulum. Apa kita bahas satu dulu kalau memang jamnya tidak mencukupi. Bu, caranya fokus. Kita mengambil yang biasa dilakukan oleh Aisyah Ummul Mukminin. Ibu pasti tahu dong. Ketika Aisyah bertanya kepada Rasulullah, doa apa yang kami bisa ucapkan saat mungkin malam itu teh Lailatul Qadar. Kita kembali dulu, kan kita masih kait dengan Ramadan ya. Apa yang Rasul sampaikan? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ada redaksi yang pakai karim, enggak apa-apa. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Yang karim ada redaksi itu. Jadi yang pakai karim dengan yang tidak pakai karim tidak istimewa, sama-sama. Gitu ya. Pakai
pakai karim atau udah ayo lagi iya jangan gitu. Pokoknya mah ya mau sampai apapun mau pakai karim. Fokus. Ramadannya sekarang sudah masih dijalani nggak sama kita? Tidak kan? Berarti kita sudah dipindahkan oleh Allah tugasnya dari Ramadan itu ke bulan apa? Syawal. Kan tadi di awal tuh begitu kita merumuskannya. Nah, maka karena kita masih ingin mendapatkan keistimewaan dan mungkin jujur saja bahwa keistiqomahan kita udah mulai ngagolean. Udah mulai oleh bantai gitu asal anginan sapasa gitu ya, mulai gagal leongan. Yang tadi dirunut dari malam takbiran itu saya tahajud atau enggak, atau kalau habis tarawih apakah sholat itu dijaga, yang tidak ada tuh tarawih tapi baca Qurannya makan tidak hilang gitu kan. Dan selanjutnya oh ternyata ada juga kosong. Kalau di Ramadan kita dioptimalkan dengan doa Rabbana innaka afuwun karim atau Rabbana innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya, kita dioptimalkan Bu di bulan Syawal itu namanya. Nah, udah ke 8 gelar. Kan runutan paling enak 8 16 itu dari yang terkecil. Lihat di ayat 16 ya. Rabbana innana amanna faghfir lana dunubana wa qina adzabannar. Ada ayatnya? Ada ya. Yang mau lihat di HP biar cepet mangga. Dan jangan ayat THC gitu ngomong hafal tenang. Ada alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Fokus, Bunda, ini rahasia banget. Baru di sini loh saya sampaikan. Ya karena baru di sini mulainya. Ya kemarin sudah mulai tapi yang nikahin gitu ya, halal bihalal belum. Jadi baru di sini. Di Al-Mukhlisin baru besok. Di Kota Baru Parahyangan baru Rabu. Jadi ini teh perdana banget dapat ilmu ini teh. Alhamdulillah ya. Jadi kalau nanti masih ayah kene anu hese ngarti dengan laksanakeun, pak eleh kudu besok dan lusa. Fokus ya. Fokus dulu. Kenapa urutannya 16 dulu Bunda? Kok tidak 8? Padahal kan biasanya kalau urut angka mah kecil ke gede. Fokus. Karena di Ramadan kita minta kepada Allah itu, Allahumma innaka afuwun. Mau pakai karim atau enggak ya? Kalau benar pakai Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Dan Ramadan itu sudah tidak kita jalani lagi kan? Betul nggak? Sekarang kita sudah dipindahkan bertugas di bulan apa? Syawal. Ramadannya pergi? Tidak. Tapi kita ada yang dipindahkan oleh Allah untuk tugas di bulan berikutnya. Pertanyaan Bunda, apa yang masih tersisa untuk kita yakinkan kepada Allah? Masih tersisa iman. Sebab itu kalimatnya Rabbana innana amanna. Ya Allah, aku sudah Engkau pindahkan tugas tidak lagi di Ramadan. Tapi iman itu akan aku bawa sampai kemana? Masuk Syawal akan aku bawa, masuk Dzulqa'dah akan aku bawa, masuk Dzulhijjah akan aku bawa. Maka karena aku akan membawa iman itu kemanapun, bukan hanya di Ramadan. Kalau ada kesalahanku, ampuni seperti Engkau berikan jaminan aku diampuni di Ramadan. Itu Bu maksudnya. Yang aku bawa sekarang ini iman ya Allah. Makanya Rabbana innana. Aku sudah tidak saum lagi ya Allah. Kalaupun saum hanya sunnah, ya Syawalan hanya sunnah. Ayamul bid, Senin Kamis sudah tidak wajib lagi ya Allah. Tapi aku tetap bawa apa? Bawa iman. Karena aku bawa iman, maka jaminan Ramadan itu jangan engkau cabut gitulah kalau Bunda boleh katakan. Maka
yang satunya mah tadi sudah dibahas di online-nya, tapi nggak sedetil ini saya tuh di online mah. Karena bahas ngena-ngena ujuk-ujuk pun waktunya, nah gitu katanya sama deh. Dan ibu-ibu yang di sini juga kan tidak semua ikut. Nah jadi kita tuh sedang tekan kontrak dengan Allah. Ya Allah, aku telah memindahkan tugas dari Ramadan ke Syawal, tapi tolong catat aku masih bawa iman gitu loh. Aku masih bawa iman ya Allah. Kalau ada yang berkurang dari amal solehku, misalnya tahajud sempat berhenti di awal Syawal itu karena ngerasa sudah selesai tarawihnya. Tadarus oke, setelah petong deui ayeuna mah ya Allah di masjid mulai teu aya di tadarus teh ayeuna teh. Jadi saya teh bingung kudu ka mana ngilu tadarus misal. Tapi tolong catat ya Allah, aku masih bawa iman. Robbana innana ini mahal loh. Aku masih bawa iman ya Allah. Sebab itu tuh, jika di Ramadan kau jaminkan ampunan. Tadi kata Bunda, tarawih itu untuk apa? Ampunan ya. Jika di Ramadan aku dapat jaminan itu, dan di Syawal ini karena hamba sudah dipindahkan tugas, bukan seudon kepadamu ya Allah bahwa ampunan itu tidak ada, hanya hamba tetap akan meminta ampuni dosa-dosa ya Allah sebagaimana Engkau memberikan jaminan saat Ramadan. Indah kan? Indah gak jadi muslim? Indah gak jadi mukmin? Bahagia gak sih jadi hamba Allah? Ingat kita mau gak? Makanya iman apa kata Rasul, semua orang itu akan masuk surga kecuali yang menolak. Engkau berikan jaminan ya Allah di Ramadan itu ampunan. Dan aku sekarang dialihkan tugas. Ramadan sudah lewat. Aku sekarang bertugas di Syawal. Berarti keistimewaan itu seakan tercabut. Enggak ya Allah, aku bawa iman. Bawa apa? Iman. Sampai di sini. Baru kita naik ke 8. Naik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Iman itu adanya di mana? Iman itu adanya di mana? Di Allah. Iman itu adanya di mana? Di qalbu. Maka apa yang kita minta kepada Allah? La tuzigh qulubana. Jangan kau palingkan qalbu kami. Setelah apa? Ba'dain hadaitana. Ingat takbiran tadi untuk apa? Hidayah. Takbiran tadi untuk apa? Takbiran tadi untuk apa? Bisi ada yang lupa. Kekuatan hidayah. Bisi nanti ngejawabnya teh karena orang lain ngejawab padahal sebenarnya poho deui diamanakeun malaweung. Takbiran tadi teh untuk apa? Mengokohkan, menguatkan hidayah. Maka kita minta ya Allah takbirannya sudah gak ada, betul? Karena itu hanya ada di satu Syawal saja. Tapi karena aku bawa iman, la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Masya Allah. Bu, doa ini sering dibacanya, tapi karena hati. Karena hati atau kos hati? Gak baca doa. Sampai ke hati. Alhamdulillah. Terima kasih loh pengurus Majelis Salim Surga Abadi sudah cepat membuka sebelum terlalu banyak menumpuk dengan hal-hal yang lain di pikiran. Ya Allah, aku sudah memandangkan takdir, dan itu Engkau jaminkan bahwa aku akan diberikan kekuatan hidayah. Maka tuh sudah lewat hari tanggal 1-nya mah, tapi la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Lalu apa selanjutnya? Wahablana min ladunka rahmah. Kembali pakai habli wahab. Wahablana min ladunka rahmah. Aduh ya Allah, bukan hanya hidayah, tapi berikan kepadaku rahmatnya. Innaka antal wahhab. Bukankah Engkau penyelesai segala urusan dari yang paling berat?
cukup demi Allah, cukup mengamalkan doa ini, tapi yakin sepenuhnya, keyakinan kita punya Allah, ada Allah, dibersamai Allah, dan hidup kita hanya taat kepada peraturan Allah. Demi Allah saya katakan, catat, cukup hidup kita dengan ini. Yang seringkali membuat tidak cukup karena Allahnya hilang, karena Allahnya lepas, karena Allahnya tertukar oleh kehidupan dunia, mempertukarkan kehidupan dunia. Nah, 1, 2 nih ya. Lalu kita masuk di 194 ini. Kita Rasul bukan? Rasul bukan? Baraya kan Rasul. Baraya kan Rasul. Kapi kumaha kan Rasul. Ayat. Hanya pede saja, walau kita bukan keluarga Rasul, bukan saudara Rasul, bukan tetangga Rasul, tapi kita keturunan Nabi. Keturunan siapa? Ada, maka kita disebut Bani Adam. Rasul bukan? Ada Rasul bukan? Bukan. Ada Nabi. Pede lah kepada Allah lah, kita keturunan Nabi walaupun tidak berkeluarga dengan Rasul. Oke, pede? Pede Bu? Saya mengajarkan ibu pede kok. Ya, harus pede, nggak boleh ada yang ketinggalan. Maka setelah kita minta dijaga hidayah, dari takbiran tadi sudah lewat, tapi tolong jaga hidayahnya. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rasulika. Berikan kepada kami yang telah kau janjikan kepada rasul-rasul. Karena kami keturunan Nabi, karena setiap rasul pasti Nabi, tapi tidak setiap Nabi rasul. Setiap rasul pasti Nabi. Atau Abi mah ya Allah, Abi mah keturunan Nabi, Nabi keturunan saja Allah ada. Kan saya disebut Bani Adam, apa permintaannya? Karena kita bukan keturunan Rasul, awas. Karena kita bukan keturunan Rasul, dan Adam alaihissalam tidak diberikan keistimewaan seperti Rasul karena beliau bukan Rasul. Maka apa yang kita minta? Wala tukhzina yaumal qiyamah. Jangan kau hinakan kami di yaumil qiyamah. Jangan sampai pulang di yaumil qiyamah kehilangan kehormatan. Pede kita menghadap Allah. Kok pede punya kehormatan? Keturunan Nabi. Nabi Isa, Nabi Adam. Tapi kan Adam tidak diberikan syafaat. Aku minta kepada Allah yang pernah diberikan keistimewaan kepada para rasul. Siap mengamalkan ini? Siap? Alim insyaallah benar. Siap mengamalkan ini? Siap. Doanya sudah sebagian hafal, yang belum hafal dibaca saja. Dibaca. Nanti lama-lama juga nanti. Jadi sebelum sholat itu dipersiapkan. Kalau bisa, karena ayat ini tidak dalam satu halaman kan, Bunda teteh pindah itu ke kertas, bolehlah di fotokopi gitu, terus digunting, dikeliping gitu. Tapi asana ke ayat lain dipinjam aja ini, mending berlatih menulis saja lah. Sagoreng-goreng tulisan asal baca, ditulis, dipindahin ke kertas, berasuran sekian. Nah begitu selesai sholat itu dibaca turunannya ini. Siap? Bismillah. Janji ya. Semakin banyak orang-orang yang bisa mengamalkan ini, walaupun secara individu, maka semakin kita akan diberikan oleh Allah jaminan untuk bisa mengamalkan ini. Siap? Bismillah. Siap. Kalau yang belum hafal ditulis dulu ya runutannya. Yang ayat 16, ayat 8, ayat 194 tulis. Kan abi mencoba baca Quran can leres dilatihkan. Nanti selesai sholat pada saat zikir terus dikumandangkan, diminta dengan penuh ketulusan, dengan penuh keikhlasan. Ini kita baru bicara yang di awal
sama, ada 3 kan? Justru yang sering dibacanya yang 193 ya. Kenapa? Yang sering dibacanya malah yang Masih yang 16 ke masih. Yang Robana Fakilana Jumana ya, Kagana itu mah sudah masuk di sini sama ya. di 16 Robbana Amana Pagfirlana itu di situ Pagfirlana ya itu sudah masuk gitu. Jadi di Syawal ini kita bukan kehilangan amalan. Nanti kalau kita masuk pada poin kedua kan ada 3 amalan di bulan Syawal. Kita masuk nih di poin kedua, udah running aja dulu yang ini ya. Kalau tadi kan hanya di tanggal 1 Syawal. Ini ada kita punya waktu 16 menit. Mudah-mudahan bisa terkejar. Amalan kedua itu yang istimewa dimulai 1 Syawal sampai akhir Syawal. Kalau tadi kan hanya 1 Syawal saja. Ini mah dimulai 1 Syawal sampai akhir Syawal. Ya kalau akhir Syawal 29 ya 29 30 ya 30 kita sekarang masuk di tanggal 18. Ya, 18 Syawal berarti masih 12 ke depan nih. Dia bentar-bentar. Apa amalannya? Saum kembali. Sawalan. Gitu. Makanya Syawalan boleh dilakukan selama bulan Syawal. Ada pertanyaan begini, mungkin juga masih ada di rekan-rekan Bunda pertanyaan yang Bunda kodok dulu, Syawalan dulu, ya. Secara fikih tidak boleh diatur oleh akal kita kodok dulu, wajib dulu. Secara fikih. Tapi pakai tapi. Jika keadaan Bunda Teteh di awal-awal Syawal itu sudah haid dan menyita waktu cukup panjang, sehingga kalaulah kodok dulu rasanya Syawalnya nggak kekejar, misalnya, maka hanya kebolehan, bukan dipilih menjadi solusi. Boleh Teteh Bunda niat dulu untuk Syawal, tapi konsekuensinya kan setiap keputusan ada konsekuensi. Konsekuensinya besok setelah selesai Syawalan jangan ada jeda langsung kodok. Kenapa? Karena kita masih punya utang yang wajib dan kita belum punya kontrak dengan malaikat Israel kapan dijemputnya, ya kan? Jadi boleh melakukan ini ulama-ulama yang memberikan solusi. Bila Teteh memang haidnya itu di saat awal ke pertengahan, sehingga kalau ambil Syawal dulu ambil kodok dulu Syawalnya kehabisan, kan ada yang begitu. Nah, karena ada alasan yang ini, para ulama kasih solusi, boleh dong. Syawal dulu karena limit Syawal hanya ada di bulan Syawal biar kita kebagian, tapi setelah itu nggak kemudian jeda lanjut pada Allah. Penyeimbangnya itu konsekuensinya begitu. Ya. Kenapa saya kalau tidak Syawal itu siapa yang bisa saum 6 kali di bulan Syawal kata Rasulullah pahalanya apa? Seperti saum 2 tahun. Dari mana sih ngitung 2 tahun? 30 ya Bu. Fokus. Quran surat 6 ayat 160. Satu kebaikan berbalas berapa? 10. Pakai dalil Quran surat 2 ayat 261. 10 tidak 10 tapi dikalikan 100. Kalau 6 kali 100 berapa? 600 hari berapa tahun sih? Nah, itu hitungnya. Jadi Quran itu sudah pakai ilmu matematika. Makanya jangan terlalu kejar dapat penghargaan juara matematika, dapat penghargaan juara menafsirkan Quran. Diturun ilmu matematika. Iya kan? Cana Bunda kapan 306 berapa sih 165? 365 hari. 365 hari ini 600 gitu kan. Kan hitung ada yang 28, ada yang kamisannya. Iya. Nah, gitu loh ya. Jadi, ini saum jaga. Bunda, saya kok nggak
saya karena ABCDEF pokoknya nggak bisa melaksanakan sahur terutama secara medis. Bu, sahur itu apa? Sahur junnatun. As-sahur junnatun. Sahur itu perisai dari emosi. Kalau benar di sawal ini ada yang tidak bisa sahur karena alasan secara medis, bukan honorer, alasan secara medis, maka ibu optimalkan untuk bisa mengendalikan nafsu seperti Ramadan yang saat ibu sahur. Ya, cek bunda, oke, kurang masih Allah memberi fasilitas, nggak bisa ini, ada yang ini, nggak bisa ini, ada yang ini. Jadi di awal sawal hanya tanggal 1 takbiran, nilainya tadi apa? Keistimewaannya dapat jaminan hidayah. Di bulan Syawal terbentang itu mah ada sahur, tidak bisa kita lakukan ibadahnya, jaga emosinya, kendalikan nafsunya. Baik, yang terakhir, yang ketiga, amalan di bulan Syawal itu dimulai dari 1 Syawal, terbentang luas 11 bulan sampai ketemu Ramadan lagi. Enggak, ibu mau ambil yang mana? Dimulai dari 1 Syawal, terbentang luas sampai kapan? 11 bulan sampai Ramadan lagi. Apa amalannya? Quran surat 3 ayat 133 sampai 135. Jadi kita ngajinya Quran ya. Quran surat 3 ayat 133 sampai 135. Apa itu? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Coba lihat. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wa dharra'i wal kadhiminal ghaiz 134-nya. Wal 'afina 'anil nas. Tuh. Satu, yang terbentang itu apa? Infak sedekahnya, ya kan? Yang kedua, wal kadhiminal ghaiz, kendalikan nafsunya. Yang ketiga, wal afina anin nas. Ibu, tadi kita kan baru bertemu ya, saling memaafkan ya, saling meluk, saling salaman. Kenapa? Karena itu mah terbentang. Ibu, kira-kira salaman di majelis salim itu dilakukan hanya habis Ramadan aja atau setiap taklim? Setiap. Tak terbentang itu. Terus siapa lagi? Waladina idza fa'alu fahisyatan aw dhalamu anfusahum 135-nya. Dakarullah fastakbaru itu nubihim. Segera zikir, segera beristighfar, terbentang tuh itu mah. Jadi perbanyak amalan-amalan itu dimulai Syawal sampai 11 bulan nanti, sehingga masuk Ramadan sudah tidak ada lagi kotor, kembali kita membawa suci ke tempat yang suci, disucikan oleh Allah. Siap Bunda Tete, insyaallah. Ya kalau ini yang satu sudah kelewat ya, masih ada yang dua, yang dua baru setengah-setengah, masih ada yang terbentang ini. Jadikan seluruh ibadah kita untuk memohon ampunan Allah. Alladzina yadhkuruna qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Berlomba, bergegas, berburu mendapat apa? Menjemput apa? Ampunannya. Jadi jadikan sholat kita adalah sarana untuk menjemput ampunan Allah. Semua yang kita lakukan ini untuk mendapatkan gitu ya. Itu Teteh Bunda agak panjang kita kali ini karena memang materinya harus tuntas tiga-tiganya, karena kalau bulan depan sudah bukan Syawal. Bulan depan kita memasuki bulan Zulhijjah. Insyaallah kajian Majelis Taklim Surga Abadi akan mulai kita gelar dari sekarang sampai selanjutnya kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk hadir. Jadi Bunda Teteh hadir bukan karena ngerasa saya anggota Majelis Taklim Surga Abadi, saya ada di grup Majelis Taklim Surga Abadi, saya dekat rumah, saya ini, bukan. Tapi Teteh Bunda hadir karena Allah yang memberikan fasilitas Teteh Bunda untuk bisa sadar melakukan perubahan. Ya. Jadi
kata-kata yang tadi, petunjuk-petunjuk tadi bukan kalimat dari beruntunglah orang-orang yang diberikan kesempatan oleh Allah petunjuk untuk mengisi Syawal. Karena banyak orang yang masuk di bulan Syawal tapi tidak begitu paham apa yang harus dilakukan di bulan Syawal. Ya, semoga apapun istilahnya lah, halal bihalal apa, insya Allah. Tapi intinya adalah ini. Intinya 16:819. Kan suratnya 3 ya. Jadi intinya 3 16:819. Bismillah, insya Allah. Itu ya, kalau nanti datang ke rumah ada waktu dicatat dulu. Ini ayat ini dipindahin sehingga kalau teteh mau baca teh tidak susah nyari-nyari di Quran karena beda-beda halaman. Ya. Terima kasih teteh Bunda atas kehadiran hari ini. Semoga Allah berkahkan semua usaha kita di aktivitas kita pada hari ini. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrullah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan terakhir, ya mandi aja.